Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Mulia Maharani dengan NIM 2003134721. Kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi bisnis, dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen saya, Joko Risanto. Yang pertama, bisnis. Bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang industri, di mana organisasi tersebut melakukan perbaikan-perbaikan standar serta kualitas produk mereka. Lanjut ke perusahaan. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang memproses sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa untuk kebutuhan dan kepuasan pelanggan dan memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Lanjut ke motivasi perusahaan. Motivasi utama dari perusahaan adalah laba. Laba adalah perbedaan selisih antara biaya atau kos yang dikeluarkan dengan jumlah penghasilan yang didapatkan. Lanjut ke pasar. Pasar merupakan konsumen atau pemakai produk atau jasa yang dibuat oleh perusahaan. Lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan menyangkut elemen-elemen internal perusahaan. Elemen internal perusahaan sebagai berikut: fungsional perusahaan atau SDM, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Dan tingkatan manajerial, ada top manager, middle manager, dan first level manager. Mengenai eksternal, ada kondisi-kondisi yang berada di luar perusahaan, tidak dapat dikendalikan, ketiga seperti situasi ekonomi, politik, keamanan sosial, teknologi, pesaing, lingkungan, dan sebagainya. Dan keempat, perusahaan harus menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Lanjut ke perusahaan terhadap perubahan, yaitu konsep yang selalu ada dan dinamis. Kedua, harus dapat diantisipasi dengan baik. Ketiga, menciptakan kelemahan dan ancaman. Keempat, menciptakan peluang dan kekuatan. Kelima, kelemahan dan ancaman harus dapat tertutup dengan peluang dan kekuatan yang dimiliki. Kategori bisnis dalam industri, bentuk-bentuk badan usaha. Lanjut ke perusahaan perseorangan. Karakteristiknya adalah usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab terhadap risiko dan aktivitas perusahaan. Lanjut ke kebaikan dan kelemahan. Kebaikannya yang pertama, bebas mengambil keputusan. Kedua, seluruh keuntungan perusahaan menjadi milik pribadi. Ketiga, kerahasiaannya terjamin. Keempat, motivasi tinggi, lebih giat untuk berusaha. Kelemahannya yang pertama, tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Sumber keuangan terbatas. Ketiga, kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin. Dan terakhir, pengelolaan manajemen lebih kompleks dan rumit. Lanjut ke perusahaan firma. Merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan perusahaan. Tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas. Terus, perusahaan firma ini laba dibagi bersama, rugi ditanggung bersama. Dan setiap anggota berhak menjadi pemimpin. Keanggotaan tidak dapat ditindaklanjuti sepanjang anggota tersebut masih hidup. Kebaikan dan kelemahan firma. Lanjut ke persoalan kompetitor atau CV. Persoalan kompetitor disebut juga dengan competitor partnership atau CV. Adalah bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman atau kreditur yang tidak bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Lanjut, kebaikan dan kelemahannya. Oke, kita lanjut ke perusahaan terbatas atau PT. Sering disebut juga Non-Blue Venture Cap atau NV. Adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha dari beberapa saham. Setiap anggota persekutuan mengambil bagian keuntungan berdasarkan jumlah sahamnya. Kekayaan PT terpisah dengan kekayaan pribadinya. Diperlukan akte notaris untuk pendiriannya. Lanjut ke kebaikan dan kelemahan. Baik, selanjutnya PT atau Persero. Sebelumnya adalah perusahaan negara atau PN. PT ini adanya penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta. Tujuannya mendapatkan maksimum laba dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang efisien. Sekarang beralih ke perusahaan negara umum atau Perum. Tujuannya adalah mencari keuntungan, namun kesejahteraan masyarakat juga harus diperhatikan. Melayani kepentingan umum. Bidang usahanya adalah jasa-jasa yang dianggap vital. Pihak swasta diperbolehkan menanamkan saham meskipun seluruh modal belum dimiliki oleh pemerintah. Lanjut ke perusahaan daerah. Adalah perusahaan yang modalnya atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Kekayaan perusahaan ini dipisahkan dengan kekayaan negara. Ini adalah gambaran dari lingkungan organisasi. Apabila organisasi dipandang sebagai suatu sistem terbuka, maka sebuah organisasi bisnis akan menerima input mencakup bahan mentah, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan informasi.
Proses transformasi itulah yang mengubah masukan ini menjadi produk-produk jadi atau jasa-jasa melalui kegiatan kerja yang dilakukan oleh karyawan, melalui kegiatan manajemen, serta metode operasi yang dilakukan. Terus, keluaran-keluaran atau output merupakan hasil yang mencakup jasa atau produk yang siap dikonsumsi berupa laba atau keuntungan perusahaan. Lalu, keberhasilan suatu organisasi dapat tergantung dari tingkat interaksi efektif dengan lingkungannya, atau pada kelompok, atau lembaga lain menjadi tempat bergantung. Yang terakhir, pihak lingkungan. Adapun yang termasuk dari pihak lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan, pemasok, pemerintah, lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau ketidaklancaran. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.